Bang, tadi gimana Bang? Pengalaman di dalam seperti apa? Tadi kan dilihat sendiri bahwa proses mediasi ini setengah kamar, ya. Jadi kami para kuasa hukum itu kan diminta meninggalkan ruangan mediasi oleh mediatornya. Jadi yang bermediasi itu adalah masing-masing prinsipal, ya. Semua ditengahi oleh mediatornya. Jadi apa yang menjadi pembicaraan mereka itu hanya terbatas para prinsipal dan mediator yang paham, ya. Kami hanya diinfo bahwa akan ada pertemuan mediasi berikutnya pada tanggal 6 Agustus, ya, tidak lagi di hari Rabu karena ada halangan mediatornya. Jadi kita rubah ke tanggal 6 di hari Kamis. Itu mediasi kedua, ya. Jadi tadi artinya itu apa yang menjadi pembicaraan masing-masing prinsipal itu hanya diketahui oleh mediator, ya, prinsipal hanya mediator. Nanti tentu sebelum mendekati tanggal 6 akan ada komunikasi antara kami sebagai kuasa hukum dengan masing-masing klien kami untuk persiapan di tanggal 6-nya. Bang, 30 menit mereka duduk berdua. Apa sih poin yang mereka sepakati sementara ini? Ini juga masih belum disampaikan ke kami. Jadi tadi mediatornya bilang ini masih terbatas bagi kami bertiga, masih 6 mata. Jadi mohon kuasa hukum juga sabar. Kita akan ketemu lagi di mediasi kedua di tanggal 6 Agustus. Setelah itu baru kita akan membahasnya secara proporsional yang melibatkan kuasa hukum. Nah, jadi oleh karena seperti itu kami juga tidak tahu apa materinya. Tapi yang pasti dalam persiapan ke tanggal 6 nanti itu pasti akan ada dialog antara kami dengan klien kami untuk persiapan tanggal 6 itu. Bang, tapi sebelum tanggal 6 ada rencana mungkin ketemu dengan pihak sebelah? Dari kami belum ada jadwal ya untuk ketemu dengan pihak sebelah di luar proses mediasi ini. Karena seperti yang kami sampaikan, sebenarnya kan pertemuan tanggal 11 Juli yang di-cancel itu kan adalah salah satu upaya mediasi di luar persidangan, ya. Namun ketika mediasi itu kemudian dibatalkan dengan alasan kami sudah mengajukan gugatan hak asuh anak, ini membuat akhirnya mediasi di luar persidangan itu tidak lagi menjadi opsi, ya, karena kuasa hukum S juga mengatakan bahwa buat apa mediasi 2 kali, buat apa ada mediasi tanggal 11 sementara sudah ada gugatan, semuanya nanti dilakukan di proses persidangan saja. Jadi oleh karena seperti itu saya rasa sementara ini opsi untuk berbicara di luar persidangan kan itu sudah tertutup, ya. Meskipun nanti kedepannya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi sementara ini opsi untuk bertemu di luar persidangan, bertemu di luar mediasi itu sudah tidak mungkin lagi. Oke, Bang, mungkin dari perihal perihal disinggung soal debt collector Ya, dan bahkan tadi ada akan rumahnya ini dalam waktu dekat kalau tidak salah tadi akan dilelang. Mungkin gimana, Bang? Makanya kita kan ngomong itu kan harus berdasarkan fakta, ya. Kita boleh ngomong apa saja, ya, karena seperti lagu mengatakan memang lidah tak bertulang, kan begitu, ya, gampang ngomong apa saja, ya. Tapi kami kan tidak bisa menanggapi itu tanpa melakukan cross check kepada pihak bank. Dan seperti yang kami sudah sampaikan dan sudah saya sampaikan juga dalam video saya di Instagram saya, setelah kami berkomunikasi dengan pihak bank menanyakan sampai mana sekarang tahap proses kreditnya Ruben Onsu di bank tersebut, jawaban daripada pihak bank, ya, bank yang artinya yang memang ngurusi kredit yang tidak lancar itu masih dalam proses penyelesaian. Jadi kalau memang misalnya kemudian ada calling 1, calling 2, calling 3, calling 4, calling 5, mana bukti calling 5-nya mana? Mana, tunjukkan dong. Terus apakah masuk akal Ruben sebagai krediturnya, sebagai nasabahnya, dia nggak mendapat yang namanya surat calling 5? Kan harusnya dapat. Ruben belum pernah mendapat yang namanya calling 5 gitu loh, ya. Dan ketika kami kemarin bertanya tentang sejauh apa sekarang prosesnya, jawabannya juga yang saya sudah tunjukkan di video saya itu masih dalam proses penyelesaian. Begitu juga dengan debt collector, ya. Jadi kita abaikan debt collector, masalah mobil itu sudah terjadi tahun lalu, tapi kita bicara masalah debt collector yang hari ini di rumah Cilandak. Berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu, ngirim ya debt collector
Mereka jawabnya adalah kapan. Dia juga heran gitu loh. Karena memang mereka merasa tidak pernah mengirim debt collector, dan memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu sebuah kredit macet yang kemudian agunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Itu pasti akan ada berita acara, ada surat, kemudian ada pemberitahuan lelang, ada pengumuman koran. Jadi mekanismenya seperti itu. Bukan kirim orang 15 orang hilir mudik gitu loh. Jadi itu kan fakta. Dan saya sudah tunjukkan komunikasi kami dengan pihak bank. Jadi artinya tolonglah jangan lagi diperbesar sesuatu yang tidak dilandaskan pada fakta. Ya, karena kalaupun memang misalnya dia punya fakta, maka kami akan uji fakta itu dengan fakta yang kami dapatkan. Berarti ada orang yang bermain dengan memberikan dua informasi yang berbeda. Tapi hari ini kan masih kami yang menyampaikan bukti. Harusnya itulah yang menjadi pegangan kita, bahwa berita apapun yang berkaitan dengan masalah lelang dan debt collector itu adalah hoax. Karena tidak dilandasi pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kami kan saya sudah tunjukkan. Boleh diulang-ulang tuh, dikunjungi lagi IG saya. Ada di situ dialognya. Ya, bukan artinya itu kita itu ingin memojokkan seseorang, tapi karena banyak pertanyaan, ya kita harus tunjukkan ini loh. Kami ngomongnya dasarnya ini gitu. Bukan hanya dasar ngomong saja. Ya, saya kira seperti itu kalau masalah itu. Real komunikasi sama Ruben kan katanya Sarwenda sendiri udah memberitahu terkait kepindahannya, tetapi belum ada respon. Kan seperti yang saya katakan, dia boleh ngomong apa saja. Kalau memang sudah ada komunikasi, harusnya kan chatnya ditunjukkan dong. Tadi Ada tunjukkan juga. Ada chat. Ada. Nah, tanggal berapa chatnya? Hari Jumat. 21. Iya. Berapa? 21 kan berarti kan kemarin tuh. Hari Selasa. 11 Juli. 11. Berapa? Tanggal 11, Bang. Yang mana ini? Itu Chatnya. debt collector. Yang baru pindah. Tanggal 11. Yang baru pindah. Ada, Bang.